Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sekarang kita lanjutkan kitab fikih, yaitu kitab Al-Jawahirun Naqiyah fi Fiqh Sadati Syafi'iyah karya Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Bunhawi. Masih bahasan kita dalam rukun salat. Kemarin kita sampai kepada rukun salat yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Dan sekarang kita masuk kepada rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Halaman 34. Wal qiyamu fil fardhi lil qadiri alaih. Dan rukun salat yang ketiga adalah berdiri di dalam melakukan salat fardu lil qadiri alaih, bagi orang yang mampu. Faman ajaza anhu fihi shalla qaidan. Siapa orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Fa in ajaza anil qud shalla muttaji'an. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia boleh salat sambil berbaring. Fa in ajaza anil ittija' shalla mustalqiyan. Kalau dia berbaring juga tidak sanggup, maka boleh dia salatnya dalam keadaan mustalqi, istilqa, terlentang begini, ya, kayak orang yang di tempat itu meninggal, kayak gitu. Bentuknya persis seperti itu. Jadi kakinya di kiblat, kepalanya di sini, kayak gitu. Ya, karena kalau yang muttaji, kalau yang berbaring, dia menghadap kiblatnya dengan dadanya. Jadi berbaring ke kanan seperti orang yang di dalam kubur. Ya. Kalau misalkan mustalqi, yaitu dengan telapak tangannya, telapak kakinya dan juga dengan wajahnya. Jadi telapak kakinya ditaruh di arah kiblat dan wajahnya menghadap ke kiblat, jadi lurusin dengan telapak. Mustalqi, ya. Fa in ajaza anil istilqa aw ma'a bi tarfihi. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk istilqa juga nggak mampu, maka dia auma, ya. Maka dia memberikan bi auma bi tarfihi. Auma itu memberikan isyarat, ya, dengan apa? Dengan matanya, ya. Ya, memberikan isyarat bitorf, dengan matanya. Ama itu memberikan isyarat. Fa in ajaza anil imai ajra arkan salah ala qalbihi wa la yatruku madam aqluhu thabitan. Kalau dia nggak sanggup untuk auma, jadi auma ini begini, memberi isyarat. Dia misalkan takbir, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, takbir, Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Pas dia ruku, Allahu Akbar, dia melek. Jadi isyarat pakai mata begitu. Ntar dia melekin, dia mata. Ruku melek misalkan. Ini melek, meremin, melek, kayak gitu. Atau dia isyarat pakai matanya. Kalau dia nggak sanggup begitu, nggak sanggup juga, mak gimana? Dia sholatnya pakai menghayal. Ajral arkan ala qalbih, ya. Dia jalankan itu rukun-rukun salat di dalam hati, berarti pakai hayalan. Jadi dia salatnya menghayal. Dia menghayal takbiratul ihram. Terus dia baca Fatihah. Dia gambarkan ruku di dalam hatinya, dia bayangkan ruku. I'tidal, ruku. Terus begitu. Ya kan? Terus di sini dikatakan wala yatrukha madama aqlu fi thabitan. Dan orang tidak boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih ada akalnya masih waras. Walaupun seluruh tubuhnya udah nggak bisa digerakin. Ya, nauzubillah. Misalkan ada orang semua badannya, seluruh tubuhnya udah nggak bisa bergerak, tapi akalnya masih normal. Dia udah nggak bisa ngomong, tapi masih normal, dia masih waras, masih kenal orang, masih bisa, masih normal, masih akalnya, selagi akalnya masih tetap ada, maka tetap wajib hukumnya bagi orang tersebut untuk kecuali dia sudah koma atau misalkan dia hilang akal, ya kan? Walaupun badannya sehat, ya, maka dia tidak wajib sholat.
Jadi dihitungnya akal. Kalau akalnya masih waras, belum pikun, nggak koma, nggak hilang akal, maka walaupun seluruh tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, nggak bisa digerakkan lagi, maka dia tetap wajib ada tuntutan untuk dia sholat. Ingat tuh. Ya, makanya gitu. Kita jangan membiarkan keluarga kita yang lagi sakit atau apa, kita diamkan mereka tidak sholat. Hati-hati. Ya kan? Takutnya nauzubillah summa nauzubillah, itu sakit itu yang akan menjadikan dia meninggal. Ya. Gimana? Dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Ya. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, tiduran, telentang. Mau gimana lagi? Udah Allah kasih keringanan semua. Nggak mampu telentang, udah sholatnya pakai isyarat, pakai mata doang, isyarat mata. Tangannya nggak bergerak, kakinya nggak bergerak, matanya masih bergerak. Sholatnya pakai mata. Nggak bisa juga, matanya nggak bisa gerak, tapi dia masih akalnya masih waras, maka dia bayangkan sholat di dalam hatinya. Itu. Nah, itu yang kewajiban yang harus kita perhatikan ketika kita nungguin orang sakit. Perhatikan masalah, jangan urusan masalah minum obatnya, dia makan, dia minum, sementara ibadahnya, sholatnya, apanya dia nggak perhatikan. Iya kan? Sholatnya yang paling penting. Takutnya dia tuh sakitnya itu yang bawaan dia mau meninggal dunia. Kalau dia nggak sholat, dia ninggalin sholat bagaimana? Jadi nggak ada uzurnya. Kapan? Udah nggak ada akal baru. Ya kan? Gitu. Kalau untuk ninggalin sama sekali nggak boleh. Kalau dia jamak boleh, ada jamak ketika sakit boleh jamak. Ya, yang penting intinya dia sholat. Amma naflu fayajuzu lil qadir alal qiyamah yusalliyahu qa'idan. Adapun salat sunnah maka boleh bagi orang yang mampu berdiri salat sunnahnya dalam keadaan duduk, ya kan? Au muttaji'an, ataupun misalkan dia berbaring, dia mampu berdiri, mampu duduk, tapi dia mau sholatnya berbaring, sholat sunnah boleh, nggak apa-apa. Jadi coba-coba sholat sambil berbaring, sholat sunnah ya. Kita kan mau praktek ya, nggak sholat berbaring gimana sih? Cobalah sambil berbaring lagi sholat sunnah, ya kan? Jadi latihan, gitu, ya. Kayak mutajaan, gaira anna lahu nisar ajrul gaim. Tapi apa catatannya? Dia itu mendapatkan pahala setengah daripada orang yang berdiri. Itu kalau dia mampu berdiri. Tapi kalau memang dia tidak mampu berdiri, dia sholat sunnahnya dalam keadaan duduk karena dia nggak mampu untuk berdiri, maka tetap pahalanya sempurna seperti orang yang berdiri. Tapi kalau orang yang nggak mampu berdiri, yang mampu berdiri terus dia sholat sambil duduk, sholat sunnahnya, maka dia dapat pahalanya setengah, ya kan? Tapi kata ulama dianjurkan kalau misalkan kita lagi males nih mau ba'diyah, ya Allah berat banget kayaknya, ya kan? Kita kerjain, paksain dalam keadaan duduk, supaya apa? Supaya kita nggak ninggalin itu yang namanya sunnah, ya, gitu. Biar kita dawamin tuh sunnah qobliyah ba'diyah, ya nggak? Tuh jangan ditinggal, kita hadir majelis bertahun-tahun, majelis ini majelis sono, ya kan? Qobliyah ba'diyah kagak pernah, nauzubillah min zalik, ya kan? Kerjain qobliyah ba'diyah, penting, ya kan? Termasuk kunci kita untuk masuk surga itu, ya. Kerjain qobliyah ba'diyah, sholat duha, ya. Yang ini 2 rakaat, qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Yang ringan-ringan. Habis itu sholat witir. Jangan ditinggal. Ini mau ngaji terus tapi qobliyah ba'diyah nggak pernah. Ya kan? Sholat wajib aja udah. Qobliyahnya nggak, ba'diyahnya kagak. Ya, sunnah dan manfaatnya besar.
Dan udah gitu pahala dari keutamaan daripada sunnah-sunnah tersebut itu akan menambal kekurangan-kekurangan yang di dalam sholat wajib yang kita kerjakan, itu bisa menambal. Jadi kalau sholat wajib kita nih banyak kekurangan, tentunya pasti banyak ya, udah nggak khusyuk sholatnya, udah gitu macem-macem. Nah itu dengan kita melakukan sunnah, insya Allah nanti akan tertambal, yang kurang-kurangnya itu ketambal. Dan di samping itu juga keuntungan buat kita, karena kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Kita mengamalkan sunnah, di mana orang dibilang siapa orang yang mengamalkan sunnah, di mana orang-orang sudah jauh daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan pahala seperti perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jihad fisabilillah gitu. Luar biasa ya. Orang-orang lagi pada nggak peduli sama sunnah, kita peduli, kita amalkan, kita laksanakan, maka luar biasa. Dan sunnah-sunnah tersebut akan menjadikan nur, cahaya bagi kita ya, bagi hati kita, bagi badan kita semua ya kan. Fa'amal walau bil usyri kazakati takhruj binuril ilmi min zulumati, kata Syekh Ibnu Ruslan, amalkanlah sunnah tersebut walaupun 1/10 seperti di dalam bab zakat ya kan. Ketahuilah takhruj binuril ilmi min zulumati, itu akan mengeluarkan kamu ya dengan cahaya ilmu daripada kegelapan ya, itu bakal cahaya buat cahaya kita. Kalau wajib itu mau nggak mau harus kita kerjakan. Nggak suka, mau suka, nggak suka, itu modal pokoknya, modal utama. Kita nggak boleh ganggu gugat, harus kita pertahankan, harus kita kerjakan, ya kan? Gitu. Dan segala sesuatu tergantung pada sholat. Yang pertama akan diperhitungkan oleh Allah adalah sholat. Apabila mana sholat kita baik, sholat kita benar, sholat kita bagus, maka yang lain pun akan semua beres. Ya, sholat itu diibaratkan seperti kepala bagi manusia, atau dikatakan sholat sahadadin fahkum bina. Sholat itu adalah pondasinya agama. Agama Islam ini, kita punya agama ini, itu pondasinya adalah sholat. Kalau kita sholat, kalau kita jaga sholat kita, perbaiki sholat kita, benerin sholat kita, insya Allah yang lain semua, rizki, jabatan, apa, pokoknya urusan dunia kita, akhirat kita, penyakit, semuanya akan selesai dengan kita memperbaiki sholat-sholat kita. Dengan kita menjaga sholat kita, Allah jaga kita daripada segala macam ketidakbaikan. Terus apa lagi? Amma nafsu fayajuz mutajan gara'an law nisu ajrul ghaib bi khilafi ma law salahu min qu'udin ajizan, ya, berbeda malau salahu kalau dia salat min qu'ud daripada duduk, ajizan karena dia enggak mampu untuk berdiri, fa innahu la yanqus min ajrihi syai', maka itu pahalanya tidak akan berkurang sama sekali, tetap dia dapat pahala seperti orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa qira'atul Fatihah wallahu a'lam bishawab.